Kak Yuni. Kak Lia nih. Halo Kak. Iya, sebentar lagi Kak Yuni ke sana. Ini masih ngerjain tugas sekolah Kak Yuni. Iya Kak Yuni sudah di halaman gereja nih. Bentar lagi Kak Yuni ke sana ya. Dadah. Halo, Kak Yuni lagi ngapain? Ini loh Kak Lia, tugas sekolah Kak Yuni susah sekali. Mana, coba lihat dulu. Ini gampang. Nanti Kak Lia bantu, bener deh. Janji ya. Janji. Tapi kita ibadah online dulu, oke? Oke, letakin dulu. Yuk. Halo adik-adik, Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Sungguh baik dan sukacita. Wah, senang sekali ya Kak Yuni. Kita boleh bersama-sama dengan adik-adik memuji nama Tuhan. Iya benar Kak, adik-adik sekolah minggu udah semangat dan udah nungguin kita Kak pastinya untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu kita angkat lagu pujian dengan bernyanyi Senin sampai Minggu. Ikuti gerakan Bang Renol sama Kak Intan ya adik-adik. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati, pikiran adik-adik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum itu kita angkat lagu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sungguh besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, di pagi hari ini anak-anak-Mu akan memulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkatilah ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Urapi kami ya Bapak agar dapat menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Lia, makasih ya udah bantuin Kak Yuni. Ya, sama-sama Kak Yuni. Pekerjaan jika dikerjakan bersama-sama pasti akan terasa lebih ringan. Iya ya Kak. Ngomong-ngomong, sama seperti lagu kita sekolah minggu ini Kak, kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Ikuti gerakan maskotnya ya adik-adik. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Masih semangat dong Kak. Iya dong. Nah, kita nyanyikan lagu satu pujian lagu lagi Kak. Tanganku kerja buat Tuhan. Nah, adik-adik ikuti gerakan dari Kak Intan dan Bang Renol ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hai adik-adik, sudah siap untuk ayat hafalan? Ayat hafalan kali ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ayo semuanya buka. Ya, kita baca bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Kak Intan punya gerakannya nih supaya adik-adik di rumah cepat menghafal. Ikutin gerakan Kak Intan ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ayat hafalan kali ini khusus kelas kecil belum sekolah dan kelas kecil sudah sekolah, yaitu kelas 1 dan 2. Ingat ya adik-adik, kelas kecil. Nah, adik-adik minta tolong mama papa untuk mengirimkan ke Facebook sekolah minggu. Oke? Kak Intan tunggu sampai hari Rabu ya. Oke, terima kasih. Dah. Terima kasih Kak Intan untuk ayat hafalannya. Adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya, dan jangan lupa apa? Iya, Alkitabnya. Mari kita angkat lagu pujian Aku Percaya. Percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang
pagi kembali kita ketemu di ibadah online sekolah minggu. Pasti adik-adik sudah rindu kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan dan tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kembali kami boleh Tuhan melakukan ibadah walaupun online Tuhan. Engkau telah memberikan kami waktu untuk melakukan ibadah dan bersekutu di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk kebaikan-kebaikan yang kami nikmati dari hari kemarin hingga pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami, biar kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami layak mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, nah adik-adik, sekarang kakak yakin kalian pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Oke, kalau begitu yuk kita baca Alkitabnya sama-sama. Kita sekarang membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Yuk kita buka yuk. Siapa yang sudah selesai? Yuk katakan amin. Iya, kakak yakin pasti semuanya cepat ya. Yuk kita baca sama-sama. Kakak baca dari sini, kalian membaca dari rumah. Kita baca sama-sama ya. Dengan perengkok, Naaman disembuhkan. Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kalian tahu tadi dari firman Tuhan bahwa Raja Aram memiliki seorang panglima perang yang bernama Naaman. Naaman ini sangat terpandang dan sangat disayangi oleh tuannya. Tetapi adik-adik, Naaman ini walaupun dia sangat terpandang dan sangat disayang, walaupun dia memberikan kemenangan kepada Raja Aram, dia sedang sakit kusta. Adik-adik tahu apa itu penyakit kusta? Iya, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, dulu penyakit kusta ini adik-adik disebut adalah penyakit yang terkutuk. Dan orang yang menderita penyakit ini harus diasingkan. Nah, lalu ada seorang gadis yang berasal dari negeri Israel. Gadis ini tawanan perang dan dia dijadikan seorang pelayan pada istri dari Naaman. Lalu ada seorang gadis dari bangsa Israel. Dia adalah seorang tawanan perang dan dijadikan pelayan oleh istri dari Naaman. Lalu dia mengusulkan kepada istri Naaman. Katanya, ayo kita perhatikan apa katanya. Katanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah dia akan menyembuhkan penyakit tuanku." Lalu istri dari Naaman menemui Naaman
dan dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh gadis tersebut. Lalu datanglah Naaman, dia menghadap kepada raja. Katanya kepada raja, "Ya tuanku, begini-beginilah yang dikatakan dari gadis yang dari Israel itu." Setelah raja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Naaman, lalu dia berkata, "Baiklah, pergilah menemui nabi tersebut. Aku akan memberikan surat kepada raja Israel agar nabi itu menyembuhkan engkau." Lalu adik-adik, Naaman pergilah menemui nabi itu ke Samaria. Dia pergi menunggangi kuda dengan membawa berbagai persembahan untuk raja Israel. Apa saja yang dibawanya? Ya, dia membawa 10 sikal perak, 6.000 sikal emas, dan berikut 10 potong pakaian yang mewah-mewah. Nah, di lain tempat di Israel, raja Israel sedang menemui Nabi Elisa. Dia mengatakan maksud dan tujuan surat yang disampaikan oleh Raja Aram kepada nabi itu. Lalu berkatalah Nabi Elisa kepada Raja Israel, "Tuanku, biarkanlah dia datang kepadaku, supaya dia tahu ada seorang nabi di negeri Israel." Lalu tibalah Naaman di rumah Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa adik-adik menyuruh abdi pelayan di rumahnya. Dia menemui Naaman dan dia berkata kepada Naaman bahwa Naaman harus mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Lalu Naaman berpikir, sungai Yordan mandi? Kenapa dia tidak datang menghampiriku lalu dia berdoa kepada Tuhannya agar aku sembuh? Kenapa dia hanya menyuruh pelayannya dan menyuruh aku supaya mandi di sungai Yordan? Sementara banyak sungai di kota Damsyik yang lebih baik lagi dari sungai yang ada di Israel. Tetapi adik-adik, salah seorang pengawal dari Panglima Naaman ini, dia menghampiri Naaman. Dia berkata, Bapak, seandainya pun orang itu mengatakan kepada Bapak yang susah-susah sekalipun, tentu Bapak akan melakukannya, kan? Ini dia hanya mengatakan dan menyuruh Bapak supaya Bapak mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu dengan susah hati dan dengan sedikit marah, pergilah Naaman ke sungai Yordan dengan menaiki kudanya. Lalu tibalah Naaman di sungai Yordan. Tahu adik-adik apa yang dilakukan Naaman? Iya, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa itu yang dikatakan mandilah 7 kali. Ayo adik-adik, kita hitung ya sama-sama sambil kalian bisa lihat ini gambarnya ya. Ayo, berapa kali Naaman untuk menceburkan dirinya, menundangkan dirinya di air sungai Yordan? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Wah, belum sembuh juga. Dia sudah membenamkan dirinya tetapi belum sembuh. Lalu dia berpikir, aku akan benamkan lagi. 4, hitung lagi. 5, 6. Belum sembuh juga aku. Lalu dia bertekad, yang ke-7 aku pasti sembuh. Lalu dia membenamkan dirinya 7 kali dan sedikit lama. Lalu dia kembali lagi naik ke atas dan dia melihat bahwa dirinya sudah sembuh. Dia melihat tidak ada lagi sakit kusta di dalam tubuhnya. Dia sudah tahir dan dia mengucap syukur kepada Allah Israel. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Panglima Naaman ini dan pelayan seorang tawanan dari negeri Israel ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai kebenaran Alkitab kita? Ada yang tahu? Ayo kakak mendengarkan ini. Iya, betul sekali. Kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, tepat sekali adik-adik.
sama seperti gadis dari bangsa Israel yang menjadi tawanan itu, dia menolong dia menolong Panglima Naaman. Dan dia tidak benci, walaupun dia ditawan, dia disuruh menjadi pelayan istri, tapi dia tidak dendam. Malah dia mengatakan kepada Naaman bahwa dia memiliki pengharapan dia bisa sembuh dari sakitnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menolong orang lain? Tentu saja bisa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti anak perempuan dari bangsa Israel itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menolong orang lain? Tentunya dengan menolong orang-orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita dahulu. Contohnya seperti apa sih, Kak? Iya, contohnya misalnya menolong mama menyapu, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, mengepel. Dan satu lagi, menolong orang bisa melalui doa supaya orang lain bisa membatasi atau mengatasi segala pergumulannya. Nah, adik-adik, kebaikan yang kita lakukan itu merupakan jalan menuju orang lain pun untuk dapat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ayo, kakak ajak adik-adik semua, yuk mulai sekarang, ayo kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan menolong orang lain, terutama orang-orang terdekat kita dengan hal-hal yang kecil. Dan kakak yakin kalian semua pasti mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oke, amin dan terima kasih. Ini adalah firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan. Semoga itu menjadi sukacita yang penuh dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan kebenaran Alkitab daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar dari anak perempuan yang Engkau berikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah kami boleh belajar Tuhan agar kami juga dapat menjadi saluran berkat dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu. Kami naikkan semua doa kami ini Bapa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih. Dah. Adik-adik, saatnya kita akan mengumumkan persembahan. Persembahannya diletakkan ke dalam amplop, kemudian minta mama papa untuk menyerahkannya kepada guru sekolah minggu atau penatua WEB masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tibalah doa penutup. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami telah melakukan dari awal sampai akhir kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat kami pahami, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, demikian juga Tuhan, berkatilah keluarga kami, terutama orang tua kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Mari adik-adik kita naikkan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh berkati kami.
Amsal 4 ayat 1. Dengarlah, hai anak-anak, Didikan seorang ayah Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1. Adik-adik jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya ke Facebook Sekolah Minggu. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah online sekolah minggu ya adik-adik. Tetap semangat dan jaga kesehatan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.